Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Abi Hasan Bani Ahmad, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekaligus mahasiswa PPG Daljab Kemenak batch 3 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 SDIT Azizah pada materi hukum halal dan haram makanan dan minuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita untuk mengawali hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama ya. Coba ketua kelas siapa di sini? Ya, silakan Risha maju. Pimpin doa belajar, diawali dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Siap. Berdoa baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar. Salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, terima kasih Risam, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, Bapak akan mengabsen ya. Hari ini nanti sekalian Bapak minta ekspresi kalian untuk hari ini ya. Misalkan dipanggil Al-Fatih Mansur, senang, sedih ya, bebas ya. Oke, Bapak absen ya. Sekalian menampilkan ekspresinya. Berdiri ya. Oke. Ahmad Afkar Al-Fatih, silakan ekspresinya hari ini. Semangat. Oke, tepuk tangan. 2. Aisyah Nadia Fatina. Senang. Oke, tepuk tangan. Akifah Naila Ismail. Senang. Tepuk tangan, apresiasi. Anissa Putri Azara. Senang. Oke, tepuk tangan. Danis Riu Pramedia. Bahagia. Oke, tepuk tangan. Bahagia. Farah Kila. Berdiri apa? Gimana sedih? Tenang, Pak. Oh, sedang. Tepuk tangan. Semua. Fayat Adiasa. Tenang, Pak. Wah, tepuk tangan. Alzam Rahman. Tenang, Pak. Oke, tepuk tangan. Inara Alesa Putri. Senang. Oh, Evan. Oh, Evan Fritzi. Semangat. Oke, tepuk tangan. Evan ya. Oh, siapa lagi nih? Kanza.
Senang. Is. Kiri. Senang, Pak. Oke, alhamdulillah senang. Muhammad Al-Fatih. Senang, Pak. Alhamdulillah senang. Muhammad Al-Fatih Mansur. Senang, Pak. Wah, tepuk tangan. Luar biasa senangnya ya, semangat. Ridho. Senang, Pak. Oke, Ridho, Masya Allah. Risam. Ya, senang, Pak. Wah, Masya Allah, tepuk tangan. Baik anak-anak, berarti semuanya diberikan kesehatan walafiat. Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, setelah itu kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanam, memupuk rasa kecintaan kita kepada negeri ini. Ayo, silakan berdiri semua. Kita nggak usah menggunakan nada, kita langsung saja. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Merdeka. merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, alhamdulillah. Silakan tepuk tangan untuk kita semua, kembali ke duduknya masing-masing. Oke. Baik anak-anakku sekalian, siapa yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sahabat Nabi bukan? Siapa? Siapa yang ingat? Saya. Tentang siapa? Sahabat siapa? Sahabat Nabi siapa? Ada yang bisa bantu? Siapa? Oh, Abu Bakar. Dan satu lagi siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar bab baru, yaitu bab tentang apa? Kira-kira jangan ada yang menjawab dulu. Bapak akan ada pertanyaan. Kira-kira kalian jawab. Kira-kira semua makanan boleh nggak dimakan? Pak. Apa? Kamu kenapa? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Oke. Kenapa tuh nggak boleh? Karena terbagi menjadi dua, Pak. Ada makanan yang halal dan haram. Oh, tepuk tangan. Lalu kenapa ya? Kenapa ya ada makanan halal dan haram, dan kenapa kita makan sebagai umat Islam itu diatur? Kita mau makan ini diatur. Siapa yang yang bisa menjawab? Ya, Risam, apa jawaban kamu? Karena Allah telah melarangnya dalam segala Al-Quran, yaitu waqulu mimma razaqnakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Oke, bagus, tepuk tangan. Lalu yang lain ada nggak pertanyaan tentang makan, tentang makanan dan minuman haram dan halal? Hah? Diam? Tidak ada lagi? Silakan. Aisyah, ada pertanyaan apa? Nanya apa? Makanan haram selain babi apa aja sih, Pak? Oh, haram selain babi itu banyak ya. Nanti di Al-Quran itu dijelaskan ada darah, lalu ada bangkai. Nah, oleh karena itu, kita hari ini akan belajar tentang bab 4 yang berjudulkan
hukum halal dan haram makanan dan minuman. Oke, sekarang siapkan buku paketnya. Kalian buka halaman berapa ini? Halaman 50. Sudah? Ya, kita awali dengan tilawatil Quran surat Al-Maun. Yuk, bersama-sama dari tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin fadzalikallazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang hukum halal dan haram makanan dan minuman. Adapun tujuan kita belajar hari ini, yang pertama nanti kalian akan menelaah, membaca atau mengamati daripada video ataupun buku yang kalian baca tentang hukum halal dan haram ya. Lalu nanti kalau kalian sudah melihat video yang Bapak tayangkan ataupun buku yang sudah kalian baca, nanti kalian explore ya informasi yang lain dari apa saja dari buku yang ada di PAI ini ya, ada tentang itu gambarnya, kalian bisa amati. Lalu nanti Bapak akan buat kelompok ya untuk kalian bisa mampu merumuskan dan menyusun informasi lah. Lalu nanti akan kalian buat sebuah proyek, yaitu proyeknya adalah membuat poster ya. Lalu nanti setelah kalian buat poster, kalian akan presentasi di depan. Setiap kelompok wajib presentasi menjelaskan isi, maksud, pesan, nilai kreativitas dari apa yang sudah kalian kerjakan. Oke? Baik anak-anak sekalian, nanti akan ada teknik penilaian ya dalam belajar hari ini. Ada penilaian pengetahuan, yaitu nanti tentang kalian mampu menjawab soal di LKPD. Lalu ada keterampilan, yaitu berupa kalian membuat poster. Dan sikap, ya sikap itu nanti akan ada penilaian tentang kerjasama kalian, kekompakan, solidaritas, kerapihan, nanti dinilai sama Bapak ya. Oke? Oke, setelah itu kalian lihat dulu, kita simak. Oke. Fokus. Nah. Oke, ini. Sahabat suami, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Mari kita pelajari. Oke, mari kita pelajari ya. Halal dan haram. Fokus. Doa sebelum Nah, doa lagi. Rabbi Ya, zidni ilm. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, definisi nih halal dan haram. yang harus kalian hafal. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Nah, dasar hukumnya coba bisa kalian samakan seperti yang ada di buku materi Adalah sumber paket kalian, ajaran Islam. seri ajar. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti Nah. haramnya. Dasar hukum halal dan haram ya. Yang pertama Nah. adalah Al-Quran. Pertama pasti Al-Qur'an Al-Quran ya. adalah sumber hukum utama. Sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, wahai orang-orang Quran, Apa? Coba baca bersama-sama. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber. Hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti Oke. Nah, sekarang nih dasar baca yang ini. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan kan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi segala apapun yang telah Allah halalkan itu boleh halal, sudah pasti kehalalannya. Ya, dan yang telah Allah haramkan itu pun telah haram, sesungguhnya telah haram, sudah pasti keharamannya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang melampaui batas. Maksudnya apa di sini? Jadi apapun kalau kita makan itu halal. Tapi kalau berlebihan itu menjadi haram ataupun makruh, ya. Jadi Allah tidak suka melampaui batas makan, ya banyak, ya. Tidak melihat temannya, tidak melihat saudaranya. Akhirnya apa akibatnya? Allah tidak suka, kita akan menjadi sakit perut dan sebagainya, dan akan mendatangkan penyakit untuk kita. Jadi mulai saat ini kita mengikuti perintah Quran karena kita umat Islam, ya. Jangan pernah kita berlebihan dalam segala sesuatu, khususnya makan dan minum. Nah, dalam hadis baca landasan yang kedua ada hadis. Al-Hadis. Al-Hadis atau as-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan. Nah, jadi hadis ini bahasa Arabnya apa? Definisinya itu ma udifalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari qaulan perkataannya, fi'lan perbuatannya, au takriron ataupun dari pernyataannya. Misalkan perkataan Nabi itu sunnah. Nabi melarang kita untuk misalkan kalau yang laki-laki untuk memotong, menghabisi jenggot, ya. Nah, itu ada satu menjaga sunnah Nabi. Lalu apalagi Nabi mengajarkan kita sunnah untuk makanlah dengan tangan kanan, lalu duduk kalau untuk minum dan sebagainya. Ya. Perbuatan Nabi kita ikutin. Al-Hadis atau as-sunnah merupakan Sumber hukum yang kedua. Jadi dasar hukum halal dan haram tadi yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Apakah yang ketiga? Coba kita lihat. Nah, coba baca bersama-sama ini An-Nahl. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dalam dan kitab kita dan kami turunkan az-zikr kepadamu agar engkau
Mereka agar mereka memikirkan. Nah, yang ketiga ternyata ada, yaitu apa? Ijtihad adalah, baca bersama-sama. Ijtihad adalah Upaya pengetahuan, kemampuan daya pikir yang memiliki mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum. Nah, mujtahid ini para ulama yang sudah mencapai level keilmuan yang tinggi, yang sudah bisa menetapkan suatu hukum. Mujtahid namanya. Dia berijtihad, memikirkan segala sesuatu problem permasalahan yang terjadi pada umat Islam dari sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Nah, kayak misalkan ada lambang halal di dalam makanan, ada yang halal dan haram. Nah, itu berijtihad namanya, memikirkan itu. Wah, ini kira-kira halal ya. Nah, itu yang buat siapa? Para ulama. Halal. Jadinya distempeli, dilogoi label halal. Oke. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Nah, menguasai beberapa ilmu. Nah, lihat logonya. Ini adalah logo halal yang ada di Indonesia. Ini yang warna hijau itu logo lama. Yang baru adalah yang warna ungu, ya. Nah, ulama oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, nanti bisa kalian literasi di luar, ya, melalui internet dan sebagainya. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menelaah. Sekarang Bapak akan membuat kelompok, ya, ataupun tadi sesuai dengan kelompok duduknya. Tapi sebelum itu kita relaks dulu. Bapak akan mengajak kalian untuk bisa melakukan refleks, ya, ice breakingnya relaks dengan teknik stop relax namanya. Tarik napas selama 5 detik, tahan napas selama 5 detik, dan buang napas selama 5 detik. Oke? Terus tahan lagi 5 detik. Bisa ya? Bapak yang hitung. Mulai. Sekarang terus. Belum. Siap-siap untuk narik. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarinnya 5 detik. Nggak usah buru-buru, ulang ya. Kalau Bapak bilang stop, itu berarti ke yang selanjutnya, 5 selanjutnya. Siap ya, lagi ya. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Nariknya ngap yang ini dan merem. Bapak sekarang coba yang terakhir merem kayak gini. 5 detik. Tahan. Siap ya? Sambil merem. 1, 2, 3. Mulai. Stop. 1, 2, 3, 4. Buang. 1. Oke, tepuk tangan. Sudah agak rileks. Oke, anak-anak, berhubung sekarang agak biar cepat, Bapak mau kelompoknya sesuai tempat duduknya saja. Kelompok pertama Bapak berikan nama Abu Bakar ini. Kelompok kedua Umar bin Khattab. Kelompok ketiga Utsman bin Affan, dan kelompok 4 adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang Bapak nanti akan berikan lembar kerjanya. Kalian sudah siap untuk membawa pensil warna dan sebagainya yang semalam Bapak sudah sampaikan di dalam grup, ya. Oke, nanti kalian buat poster tentang hukum halal dan haram makanan dan minuman. Oke, siap? Yang ketua kelompok maju, silakan. Nah, ini. Terima kasih, Pak. Ya, silakan langsung
dengan waktu yang terbatas, kalian sudah mulai langsung gambar, memasukkan apa-apa saja yang sudah kalian temukan tentang materi, hukum, halal dan haram makanan minuman. Entah itu berupa gambar ataupun dalil-dalil dalam Al-Quran. Silakan kalian buat. Oke, Bapak akan beri waktu ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Ayo. Langsung bismillah dulu. Bismillah dulu boleh. Ya, dibuat ya. Oke, bagus. Baik, anak-anak, untuk ketua kelompok silakan maju. Ini Bapak ada LKPD untuk kalian bisa menuliskan isi pesan dan maksud daripada poster yang kalian buat ya. Ya, kelompok Abu Bakar, maju ketua kelompok ya. Usman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Oke, sudah sampai mana kerjaannya? Oke, ada kesulitan tidak? Tidak ya, mudah ya. Oke. Nah, ini boleh nih ditambahin ini, biar warnanya lebih banyak ya. Mau ditambahin lagi, Pak. Oke. Tambah bagus, Pak. Iya, Bagus. Halal. kayak gini. Logo halalnya boleh tuh dibikin tuh, logo halal yang baru. Oke, ada kesulitan? Tidak ya? Oke, ini hati ada ayat Al-Quran nih, hati-hati ya. Nanti ditulis artinya juga. Ada kesulitan anak-anak? Lumayan. Oke, bagus ini ya, di desain gambarnya kerjasama. LKPD-nya jangan lupa diisi ya. Iya, Pak. Isi pesannya di situ. Oke. Nomor 1 sampai 6 ini. Nanti yang lembar kerja kedua ada lembar kerja ketiga. Fatih yang lembar kerja keempat aku. Atau dibolehkan. Andi membeli nilai pedas yang sudah ada adalah dari MUI. Berarti halal apa haram? Oke, baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Sudah semua sudah siap presentasi? Siapa yang siap angkat tangan? Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak akan spin wheel ya. Siapa yang duluan untuk mempresentasi? Nah, ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pertama? Abu Bakar yang pertama, tepuk tangan. Oke. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, urut. Masya Allah. Oke, berarti urut Utsman bin Affan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, anak-anak, sekarang kita sambut kelompok 1 Abu Bakar. Oke, yang lain simak. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin mempresentasikan hasil poster tentang halal dan haram. Apa maknanya? Yang mana? Apa itu makna halal? Gambar-gambarnya dijelasin. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah macam-macam makanan yang halal. Oh gitu, ada apa aja? Ada ayam, ada Ayam geprek apa ayam bakar? Ayam panggang. telur, susu, Iya, Dan sayuran. bagus. Dan yang ini adalah bagian yang makanan dan Haram. makanan haram. yaitu alkohol, darah, Oke. Darah, daging babi, dan
bangkai hewan. Oke, kalau sudah cukup, nanti Bapak cek apa tuh open here. Oh iya Pak, itu tulisannya adalah itu penjelasannya Pak, kayak penjelasan makanan. Oke, bagus, kreatif. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Cukup salam. Dan dari kami terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, dikumpulkan proyeknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan proyeknya di itu depan laptop Bapak aja. Oke, sekarang kelompok kita sambut kelompok Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil poster kami. Ya. Mengenal halal dan halal. Halal dan haram. Yang pertama di sini adalah kumpulan-kumpulan makanan yang haram. Dari kumpulan makanan yang haram ini ada maknanya loh. Yang pertama daging babi. Oke. Daging babi tidak boleh makan karena babi memakan ularnya sendiri. Wih, bagus. Yang kedua ada ular. Kenapa kita tidak boleh memakan ular? Karena ular itu ini dia Ular kenapa? karena Hewan ditarik, hewan Pak. bu Hewan buas. Ditarik. Yang ketiga ada bangkai hewan. Bangkai hewan tidak boleh dimakan karena bangkai hewan itu termasuk hewan yang menjijikan. Oke, bagus. Yang keempat ada hewan yang ketika disebut Sapi. tidak menyebut nama Allah. Oke, bagus, bagus. Nanti Bapak lebih lanjutnya lebih nilai, Bapak nilai kreativitasnya dan sebagainya. Sekarang tutup saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, kelompok Usman bin Affan ditaruh dikumpulin di situ di meja Bapak. Iya. Ya, yang lain disimak ya. Bagus-bagus nih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari kelompok Ustadz bin Affan akan mempresentasikan makanan dan minuman halal ataupun haram. Yang pertama ada makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali Ya, isi pesannya saja langsung. ada beberapa dalil yang disebutkan, namun kita hanya beri satu yang dibaca, yaitu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya panjang ya? Kecil-kecil nggak apa-apa, nggak dibaca juga. Nanti Bapak cek. Ya, kalau sudah langsung saya ditutup. Nanti Bapak cek lebih lanjut posternya. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang halal dan haram. Apa itu halal? Halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kalau yang haram, makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Oke, gambar-gambarnya tuh jelasin nih, gambar silang-silang. Gambar tentang bangkai hewan. Oh, bangkai hewan ya, ada darahnya itu ya. Ini apa nih gambar orang ini nih? Itu mencuri, Oh, Pak. mencuri. Berarti mencuri itu juga apa? Haram. Ya. Itu ada darah juga, Pak, darah. Oke, darah juga. Dalilnya kan. Dan disebutkan juga di surat Al-Maidah 88. Kulu mimma razaqakumullahu halakan min halal waiba. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Oke. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Untuk oke, baik anak-anak. Luar biasa hasil kalian. Posternya bagus-bagus ya. Ini nanti insya Allah Bapak akan tempel di mading yang terbaik, yang bagus, yang sesuai dengan penilaian. Yang lainnya nanti Bapak akan tempel di kelas ya, di kelas kalian. Sebagai pengingat kita semua. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita sebagai orang Islam itu wajib mengetahui hukum halal dan haram makanan dan
minuman. Apa yang boleh kita makan, apa yang halal kita makan, apa yang tidak boleh kita makan, yang dilarang. Itu yang datangnya dari apa tadi? Landasannya ada 3, apa saja? Al-Quran, hadis, dan yang ketiga ijtihad. Jadi semua itu nanti akan berpengaruh dengan urusan dunia kita. Apa contohnya? Kalau kita hidup dengan makan yang halal, hidup kita jadi apa? Jadi sehat, jadi tenang. Kalau sebaliknya, kalau kita hidup di dunia makannya haram, apa dampaknya? Merugikan, nggak sehat, sakit, buncit, ya, jorok, nggak sehat, ya. Nah, jadi itu manfaat daripada kita belajar tentang halal dan haram makanan dan minuman. Oke, anak-anak, sekarang Bapak mau minta refleksi dari kalian dari segi ekspresi dan pun emosi. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sekarang Bapak minta angkat tangan dengan sejujurnya. Yang sudah paham, angkat tangan. Boleh kasih nilai. Kalau nilainya 1, cukup 1. Kalau pahamnya full berarti 5. Kalau pahamnya setengah-setengah 3. Kalau misalkan kurang paham banget 2. Ya, silakan. Lalu belum mulai. Silakan berikan penilaian untuk pelajaran hari ini. Ada 5, ada 10, 5, 4. Kamu? Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, baik anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Adapun nilai akhirat, insya Allah kalau kalian tadi hafal dalilnya dalam Al-Quran, bisa kalian amalkan dan bisa kalian dakwahkan kepada teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian, dan itu nanti akan menjadi pahala investasi untuk kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sekarang kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita panggil ketua kelas untuk bisa memimpin, untuk bisa membaca doa penutup akhir majelis dan sekalian doa keluar ruangan dan nanti kita sekalian pulang. Oke, silakan. Maju, ketua kelas. Silakan, pimpin. Siap. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa keluar ruangan. Doa naik kendaraan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azizah Islamic School, cerdas, kreatif, bertakwa. Allah, tepuk tangan semua.